Hari ini adalah malam yang ke-20 ya. InsyaAllah 9 hari lagi kita akan melaksanakan puasa. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kita dapat melaksanakan sampai akhir puasa nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya ingatkan kembali untuk zakat fitrah yang belum bayar zakat untuk segera membayarkannya. Dan insyaallah hari terakhir untuk pembayaran zakat pada hari Senin tanggal 17. Insyaallah pada hari Jumat kita akan mengadakan sholat Idul Fitri di KJRI. Hari ini insyaallah Ustaz akan kembali bahas tentang sekeluarga ke surga. Insyaallah kita sudah mengambil hikmahnya dan mendengarkan dengan baik. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat Isya wa tarawih Masjid At-Tahir Los Angeles yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Masih semangat? Insyaallah, sebagian tadi disampaikan juga oleh Ustadz Anas bahwa insyaallah kita sudah mulai masuk di babak final. Yang namanya babak final itu nggak boleh ada miss sedikit pun. Miss kita lewat. Maka kita berharap apa yang telah Allah hadirkan di dalam karunia kehidupan kita bisa kita syukuri. Karena yang namanya nikmat itu menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu ada minimal 4 tingkat. Tingkat yang paling bawah, nikmat atau rezeki yang disebut dengan al-maliyah. Apa Bapak Ibu? Ya, al-maliyah, yaitu apa? Harta benda. Harta benda menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu adalah rezeki atau nikmat yang paling rendah. Karena di atas itu ada namanya al-afiyah. Apa? Nah, apa itu al-afiyah? Kesehatan. Kalau dia punya harta, tapi dia nggak sehat, kira-kira bermanfaat nggak hartanya, Bu Pak? Makanya, kita mudah-mudahan insya Allah yang hadir di sini, afiat semua. Ima yang nyender ataupun yang nggak nyender insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kena terus dah kalau udah nyender ceritanya. Tapi habis Ustaz, kapan lagi masjid kita sekarang udah rapi begini, Alhamdulillah tempat nyender juga terbuka lebar. Bahkan saya lihat ada yang dari awal Ramadan sampai sekarang, jangan-jangan dia nyendernya di situ mulu ya. Bahkan dia sudah tulis, this is belongs to me. Tapi ala kulli hal al-afiyah. Al-afiyah. Sehat. Ya lihat, ya Pak Haji sih sehat begini, alhamdulillah. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi itu ternyata barulah level yang kedua. Karena level yang ketiga disebutkan apa? Salihul abna. Apa Bapak Ibu? Salihul
abna, yaitu keturunan anak-anak yang solih atau salihah. Jadi kita punya harta, dikasih sehat, tapi anak kita, mohon maaf wa'iyadzubillah, ternyata dia melawan kepada kita, dia kemudian tidak taat, nggak mau sholat, nggak melakukan amal soleh. Kira-kira hidup kita bahagia apa enggak, Bapak Ibu? Makanya kalau kita dianugerahkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, maka bersyukurlah. Itu diantara nikmat yang utama. Di atas harta, di atas kesehatan. Tapi ada nikmat yang paling tinggi dari semua itu, yang disebut dengan nikmat yang paling sempurna. Apa itu? Ridhallahi ta'ala, yaitu Allahnya ridho dengan apapun yang kita lakukan dalam hidup. Karena kalau kita punya anak yang baik, punya harta yang banyak, dikasih sehat, tapi Allahnya nggak ridho, maka semua itu nggak akan bermanfaat apa-apa. Betul nggak, Pak? Maka begitulah kita hari ini juga belajar. Kalau kita pengen punya keluarga yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belajarlah dari tokoh keluarga yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita nanti bisa bareng-bareng ke surga bersama dengan keluarga. Maka kemarin kan kita sudah tanya, pengen nggak Bu, Pak, kita ke surga itu sendirian? Enggak, pengennya bareng-bareng. Bahkan kalau kita lihat di dalam Quran surat Az-Zumar, kemarin Ustaz Said ngingetin, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya Allah, kalau kita nanti ini masuk rombongan, mudah-mudahan rombongan At-Thahir. Yang paling depan Ustaz Farhat, ya kan, Pak Haji Afat, ya kan, Presiden Info Pak Haji, ya. Insya Allah. Kenapa? Kalau kita bersama-sama di dunia, mudah-mudahan bareng-bareng sampai ke surga. Apalagi kalau lihat makanan ini hari, Masya Allah. Mudah-mudahan yang nyediain makanan, Allah lapangkan rezekinya. Allah sehatin badannya. Insya Allah dibuatin lebih enak lagi besok. Alhamdulillah. Ya, jadi kenapa? Karena itu bentuk tahaddus bin ni'mah. Maka balik lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar dari tokoh keluarga di dalam Al-Quran. Siapa saja itu? Kemarin sudah kita singgung 2, dan insya Allah nanti kita akan singgung lagi 2. Tapi mungkin ada yang baru hadir pada malam hari ini, kita review singkat saja. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Jadi kalau bahasa kita, role model di zamannya mereka itu adalah mereka, para anbiya wal mursalin. Dan rumusan keluarga terbaik itu adalah ketika pasangan itu soleh au solihah. Jadi jangan sampai kita nuntut pasangan kita soleha, tapi kita nggak mau jadi orang yang soleh. Begitupun sebaliknya, kita nuntut pasangan kita jadi orang solih, tapi kita nggak solihah. Jangan. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tapi Ustadz, saya kan pengen punya suami yang begini. Minimal tampannya kayak Nabi Yusuf, kebaikannya kayak Nabi Muhammad, sabarnya kayak Nabi Ayub, bahkan doanya dikabul kayak Nabi Yunus. Ini kalau ada yang begini, alhamdulillah. Tapi kata laki-laki bilang, Ustadz, saya mah pengen cari yang sesuci daripada Ummul Mukminin Bunda Khadijah, yang dia taatnya kayak Fatimah, yang dia sabarnya kayak Siti Asiyah, dan kemudian terjaganya kayak Bunda Maryam. Kan repot, ini nggak ketemu ya. Maka oleh karena itu kita sadar kita punya pasangan yang hidup di akhir zaman, yang kurang segalanya. Wah, kenceng banget nih ketawa. Ini nggak nunjuk siapa-siapa Pak Yesus ya. Kita sadar kok pasangan kita itu banyak kurangnya, betul apa enggak? Tapi kita juga sadar kita juga punya banyak kekurangan. Makanya dengan menikah kita menyempurnakan kekurangan itu. Cuman masalahnya gini, kita kalau nikah tuh apa dulu? Cinta dulu? Apa bukan cinta dulu? Ya, ternyata kalau dalam Islam tuh nikah nggak perlu cinta dulu Bapak Ibu. Yang pertama itu dibutuhkan apa? Tenang.
tenang dulu, betul apa enggak? Karena orang nikah karena cinta bisa jadi kalau dia nggak tenang, nggak bisa bertahan, betul? Tapi ketika kita melihat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu dulu litaskunu ilaiha. Jadi nikah itu di dalam Islam hakikatnya adalah biar kita tenang. Orang kalau nggak nikah, mohon maaf, biasanya kurang tenang. Tapi ada juga ustadz yang udah nikah tapi dia nggak tenang-tenang. Mungkin dia kudu nikah lagi. Ini isu sensitif ya. Tapi insya Allah ini kalau jamaah tauhid ini alhamdulillah. Bilangnya gini ustadz, kalau diomongin doang itu bid'ah. Tapi dipraktekin sunnah insya Allah. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya pasangan yang penting apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang laki-laki itu pakaian buat istrinya. Istri juga pakaian buat suaminya. Nah ini kalau bahas lebih lanjut, Imam Al-Ghazali bilang, fungsi pakaian 3. Yang satu nutupin aurat. Yang kedua melindungi dari panas. Yang ketiga jadi penghias. Maka yang namanya seorang suami atau istri melindungi aurat pasangannya. Jangan ibu-ibu kalau ngobrol, ya Allah itu suami saya kalau lagi tidur, Masya Allah. Dibongkar semua aibnya, jangan. Ya. Begitu juga suami, nggak boleh ngomongin aib kekurangan istri kita kepada orang lain. Tutupi. Kemudian yang kedua apa? Lindungi. Ya, jadilah seorang suami yang melindungi. Begitu juga seorang istri melindungi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Maka begitu pun yang ketiga penghias. Karena kalau kita tadi pengen pasangan kita soleh al-solehah, maka solehahkan diri kita dulu. Maka insya Allah inilah yang akan menghadirkan anak dan cucu yang juga soleh dan solehah. Maka oleh karenanya kita berharap jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bahasanya itu meninggalkan generasi di belakang kita itu zurriyatan di'afa, generasi yang lemah. Kalau bahasa Ibu Eli Risman itu ada namanya generasi blast. Apa blast itu? B-nya bored. Muncul generasi anak-anak yang bosenan. Diajak untuk kebaikan lama sedikit bosen. Dinasihatin dikit bosen. Bahkan sekolah juga bosen. Ada yang kayak gitu, Bu? Maka berhati-hati. Kemudian apa lagi? L-nya lonely. Dengan adanya sekarang gadget. Maka kita bisa lihat anak-anak kita itu bisa lebih banyak interaksi dengan gadgetnya daripada dengan orang tua, bahkan juga dengan teman-temannya yang lain. Maka di komunitas kita ini alhamdulillah ada yang buat Bapak Ibu dan ada juga yang buat anak-anak. Kenapa? Biar kita memberikan ruang di situ. Jangan sampai anak-anak kita merasa kesendirian di tengah keramaian. A-nya adalah angry. Muncul generasi anak-anak yang pemarah. Ya kalau bahasanya diingetin sedikit, dia marahnya lebih galak dari orang tuanya. Ada Bapak Ibu? Ya, kita berlindung kepada Allah kalau ada anak kayak begini. Ya kan? Dan kemudian, setelah S-nya stres. Mungkin dituntut terlalu banyak sama orang tuanya. Karena orang tuanya nggak mencapai cita-cita tertentu, didorong anaknya itu. Sampai akhirnya anaknya itu stres. Dan akhirnya T-nya adalah tired. Muncul generasi anak-anak yang cepat lelah. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kemudian muncul generasi-generasi ini. Dan salah satu antisipasinya, maka kita belajarlah dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemarin kita sudah singgung, yang pertama adalah belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Nanti dalilnya Quran Surat As-Saffat ayat 102. Singkatnya, dari keluarga Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim ketika kemudian menyampaikan sebuah perintah dari Allah, yaitu menyembelih daripada leher Nabi Ismail, maka disampaikan bagaimana pendapatmu wahai anakku. Jadi ada ruang discussion. Makanya kita perlu lihat bahwa generasi kita sama anak-anak itu minimal ada 3 step Bapak Ibu. 0 sampai 7 tahun ini adalah golden age. Yang dimana di sini perlu disentuh dengan apa? Apresiatif. Karena dia perlakukan anak-anak kita seperti kita guru TK. Kan kalau guru TK lihat anaknya itu melakukan kesalahan, kira-kira gimana? Hebat ya, anak bu guru udah bisa mecahin gelas. Itu tetap dipuji. Karena apa? Anak 0 sampai 7 tahun, tapi dia dihardik, dibentak, dicela,
maka itu akan menjadi satu bad memory di dalam pikiran anak dan juga dalam karakter anak itu. Banyak anak-anak yang kemudian akhirnya dia melampiaskan ketika dia dewasa. Kenapa? Karena punya luka, trauma, pengasuhan masa lalu. Tapi ada lagi anak umur 7-14 tahun. Nah, 7-14 tahun ini, perlakukan mereka itu sebagaimana tentara, like an army. Kalau dia benar, kasih reward. Kalau dia salah, punish. Dan kita mention, ini aturannya, rules di rumah begini. Gadget ini ayah pinjamkan, abi pinjamkan, bukan hak milik. Ya, gadget ini adalah sarana berkarya, bukan untuk bermain. Dan gadget ini tools, jangan sampai kita yang dijadikan tools oleh gadget. Itu kita tanamkan di situ, aturan main. Tapi 14-21, maka perlakukan mereka itu sebagaimana bestie. Banyakannya ngobrol, nanya pendapatnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim nanya kepada Nabi Ismail. Tapi kalau anak sekarang, bahasa ditanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kan repot ya. Tapi kalau zaman Nabi Ismail, Masya Allah, kalau memang itu perintah Allah, wahai ayah, maka lakukanlah. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku menjadi bagian di antara orang sabar. Masya Allah. Dan anak yang soleh as-salihah itu nggak lepas juga dari keteladanan. Makanya kalau kita hari ini mendapati ada kesalahan pada anak, kemarin sudah kita singgung. Jika terdapat kerusakan pada diri seorang anak, penyebab utamanya terjadi adalah pada diri seorang. Masya Allah, ibu kencang amat ngomongnya. Ya, karena ini kata Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bukan kata Zulfikar. Ya. Maka yang kita masukkan di sini, pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu nggak tiap hari. Tapi dia punya quality time, meskipun itu limited. Jadi walaupun dia terbatas, tapi dia berkualitas. Nah ini yang perlu kita bangun. Kadang-kadang kita tiap hari ketemu anak, tapi nggak ada quality time-nya. Maka salah satunya, quality time ini kita bangun di 10 malam terakhir ini. Kita ajak tuh anak kita iktikaf di Masjid At-Thahir. Karena mulai malam ini sebetulnya insya Allah, walaupun nanti pengurus sudah memberikan ruang, ada malam-malam tertentu yang akan dipandu langsung. Tapi kita mulai malam ini sudah bisa iktikaf. Rasulullah di 10 malam terakhir itu mengencangkan ikat pinggangnya, menaikkan sarungnya dalam arti meninggalkan daripada hubungannya dengan suami dengan istrinya, dan kemudian mengajak istri dan ahli keluarganya untuk apa? Sama-sama ke masjid. Nah ini yang kita bangun nih. Kalau kita kan biasa, kalau jalan pleasure ke mana ya, ke taman hiburan dan seterusnya, itu sudah biasa, common. Tapi kita bawa hiburan ruhiyah, hiburan rohani, dia capek. Mungkin dia tidurnya cuma sebentar, tapi itu adalah quality time. Nah ini bisa kita mulai dari sekarang. Nah dan ini pelajaran daripada Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah belajar dari keluarga Imran. Kan sudah kita singgung, istrinya daripada Imran ini doa sama Allah, kalau nanti anaknya lahir, maka jadi marbot Masjidil Aqsa. Tapi begitu lahir ternyata adalah perempuan, namanya siapa? Maryam binti Imran. Makanya ketika di situ, karena dia sudah yakin ini yang terbaik dari Allah, maka Allah akan menjaganya, dan kemudian Allah menganugerahkan rezeki yang tak terhingga dari Allah. Jadi kalau kita yakin, Bapak Ibu, kita kan nggak bisa jagain anak itu 24 jam, betul nggak? Maka yang perlu kita kuatin itu adalah doa kita kepada anak-anak kita, baik dia jauh ataupun dia dekat. Karena apa? Walaupun anak itu jauh di mata, tapi kan dekat di dalam doa. Kita doakan dia. Dan Alhamdulillah, akhirnya dengan izin Allah, lahirlah generasi Nabi dan Rasul yang kita sebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang pertama, belajar dari keteladanan, diskusi, quality time. Yang kedua, kita belajar dari keluarga Imran, bangun di tengah keluarga kita itu, visi yang itu bukan cuma sekedar tentang apa yang kita achieve di dalam hidup dunia, tapi apa yang akan kita raih di dalam kehidupan akhirat. Pernah nggak Bapak Ibu ngajakin ngobrol anak-anak bilang gini, nah, mudah-mudahan kita semua bareng-bareng di surga ya. Nanti kalau kita mau ke surga, bantuin Abi dan Umi ya. Kita perlu ngomong kayak gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu, kemudian mereka sudah tertanam, pengen bareng-bareng ke surga bareng dengan keluarga. Tapi Ustadz,
saya udah kelewatan waktunya. Nggak ada yang terlambat. Maka insya Allah mulailah daripada memiliki visi yang jelas ke anak. Yang penting apa? Dia menjadi bagian min ahlillah, menjadi keluarganya Allah. Dia menjadi min ahlil Quran. Dia menjadi generasi yang qurrata a'yun, yang menjadi generasi yang ahlus salat, yang menjadi generasi ahlul khair. Itu yang perlu kita dorong anak-anak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita belajar dari apa? Daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu, coba lihat, ketika beliau tadi sempat dibacakan ayatnya oleh Ustaz Anas ya di dalam surah Al-Baqarah itu. Ketika diturunkan ya ke dalam muka bumi ini, lantarannya kenapa? Ya, lantarannya kenapa? Ya, lantarannya memakan daripada yang dilarang. Walaupun kalau kata Gus Baha, maka Gus Baha bilang, kenapa kamu makan gitu ya? Maka dijawab sama Adam itu, ya Allah, itu iblis, itu sumpahnya demi Allah, maka mana mungkin makhlukmu itu mau bersumpah atas namamu, tapi ngebohong. Dan gara-gara itulah maka Nabi Adam, walaupun dihukum, tapi cuma diturunkan di atas muka bumi. Karena apa? Ya konsekuensi, udah dilarang, tapi kenapa itu dilakukan? Tapi ketika kemudian disebutkan alasannya, Masya Allah. Jadi makanya kita belajar ya, belajar bahwa Nabi Adam itu sadar mengakui kesalahan dirinya. Dan ketika dia sadar mengakui kesalahan diri, maka lakukan 2M. Kalau kita hari ini, keluarga kita tidak sedang baik-baik saja, jangan-jangan ada gap antara orang tua, antara pasangan, antara kita dengan anak kita. Karena ketika kita iktiraf, banyak melihat ke dalam diri, setiap ada masalah yang menimpa diri, terutama dalam konteks pengasuhan, kita lakukan 2M ini. Makanya kan ketika Nabi Adam turun ke atas muka bumi, doanya apa Bapak Ibu? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Nabi Adam tuh ngaku dulu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita di dalam rumah tangga itu ngerasa selalu yang paling benar, ngerasa selalu yang paling hebat, ngerasa selalu yang paling dari yang lain. Hati-hati, karena ketika kita mendawamkan ini, minta maaf, menyayangi, Masya Allah, ini adalah karunia Allah Bapak Ibu. Bahkan kita suka sampaikan di kelas-kelas pelatihan itu, kalau kita hari ini hubungan kita tidak sedang baik-baik saja, jangan-jangan ada ganjelan tisu antara kita dengan pasangan atau dengan anak kita. Maksudnya ganjelan tisu itu apa? Ya ada yang mengganjal di hati kita, yang itu belum plong ketika kita belum menyelesaikan dengan pasangan kita. Bahkan sudah kita singgung ya, bagaimana menjadi seorang wanita yang dicemburui oleh bidadari surga. Sudah ya? Nah, salah satunya apa? Datangi suami, minta maaf kepada suami. Tapi Ustadz gengsi, masa dia yang salah, saya yang minta maaf. Nah ini masalahnya. Bu, Pak Kadati tolong praktekin ya. Mau nggak kalau dikasih ilmu nih Bapak Ibu? Ya, mau nggak dipraktekin? Jadi jangan sudah dikasih ilmu nggak dipraktekin. Nama ilmunya adalah melepas ganjelan tisu. Nah, gimana cara melepas ganjelan tisu? Yang pertama temui. Ya, temui. Jadi kalau suami istri, maka istri ambil tuh tangan kanan suami, cium. Sambil bilang gini, Dedi, ya kalau Dedi ya, apa Abi, Ayah, Mas, Bang, ya kan? Maafin saya ya. Say 3 magical words. I'm sorry, thank you, love you, cause Allah. Nah, cuman jangan bilang, Bang, I'm sorry, thank you, love you, bye. No, enggak gitu ya. Jadi cara bilangnya itu harus dengan perasaan. Maafin saya ya, kalau saya terlalu banyak salah dalam hidup ini. Mungkin kurang taatnya sama abang. Tapi saya berterima kasih abang udah jadi imam terbaik di dalam rumah. Sudah memberikan segalanya, berjuang siang malam.
dan saya mencintai abang karena Allah. Siap, Bu? Kok yang jawab bapak-bapak ini? Saya tanya ibu, kenapa yang jawab bapak? Ya. Nah, kenapa? Karena nanti suami juga gantian. Udah dimintain minta maaf, thank you, love you, cause Allah, maka suami juga gitu. Peluk tuh istri, kecup keningnya. Kecup keningnya bilangin, maafin abang juga ya, Dek. Kalau abang belum bisa jadi suami yang seideal yang adik bayangkan. Ini pada ketawa-ketawa ini. Serius, Bu, ini. Let's see what miracle will be happen kalau ibu bapak melakukan ini. Ya. Nah, kemudian apa? Sampaikan terima kasih ya udah jadi bidadari tanpa sayap yang Allah hadirkan di dalam rumah ini. Ya. Dan saya mencintaimu karena Allah. Coba deh praktekin. Minimal nanti dari pasis dulu lah sama ibu ya. Oh langsung, mau langsung, boleh, oh langsung ya. Masya Allah. Betul Bapak Ibu. Ini hal yang kelihatan kecil ya, tapi kalau kita sibuk bahasanya mikirin dia harus minta maaf dulu, capek hidup itu minta maaf, betul nggak? Maksudnya ngarepin orang minta maaf, padahal bisa jadi yang kita pikirin nggak mikirin itu, betul apa nggak? Capek nggak? Kenapa nggak kita aja duluan? Perkara dia mau maafin nggak maafin itu urusan kedua. Tapi kalau kita minta maaf, kemudian kita menyayangi, kita belajar nih daripada Nabi Adam. Maka Nabi Adam doanya bukan Robbana, Robbi zolamni, enggak. Tapi Robbana zolamna anfusana, karena dia tahu bahwa dirinya beserta ahli keluarganya bukan nggak mungkin akan terus melakukan kezaliman, kealpaan. Kalau nggak diampuni Allah, maka nggak mungkin jadi orang yang beruntung. Ini yang kita sebutnya i'tiraf. Maka sampai kepada anak kita juga. Kalau anak kita kenapa sih nggak mau sholat? Kenapa sih anak kita begini? Kenapa anak kita begitu? Pernah nggak kita orang tua itu apa istilahnya? Mengajukan permintaan maaf kepada anak kita. Maafin Abi ya. Kalau Abi belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Tapi Abi sayang, apapun yang kamu lakukan ini, insya Allah pasti akan ada jalan kebaikan. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, ini yang kemudian menghadirkan generasi anak-anak yang kurang. Tapi kita kadang-kadang gengsi. Dan gengsi itulah yang jadi gap di dalam rumah kita, sehingga rumah kita itu terasa berat, terasa sempit. Nah ini yang ketiga, i'tiraf, belajar mengakui kesalahan diri dari keluarga Nabi Adam. Karena ngaku dulu baru minta maaf. Karena bisa jadi yang terjadi pada diri anak kita, pasangan kita itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Maka setelah dimaafkan, maka perbaiki semuanya, insya Allah luka itu perlahan akan sembuh. Tapi kalau enggak, dia akan jadi luka pengasuhan, yang ketika sampai usianya yang growing up, dia akan menjadi confront bagi orang tuanya. Maka disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ya pernah waktu itu kita di satu negara bagian diminta ya, dan kemudian beliau sampaikan, Ustadz anak saya begini. Padahal beliau seorang yang aktif di kegiatan majelis taklim. Maka saya bilang, sebelum kita menuntut anak kita berubah, maka tuntutlah diri kita untuk berubah. Kenapa? Karena kita nggak bisa merubah siapapun, orang-orang sekeliling kita selain siapa? Allah yang merubahnya. Ada Nabi dan Rasul yang nggak bisa merubah anaknya. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi dan Rasul yang nggak bisa merubah istrinya sendiri. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Ada Nabi dan Rasul yang nggak bisa merubah ayahnya sendiri. Siapa? Nabi Ibrahim. Ada Nabi dan Rasul yang nggak bisa merubah pamannya sendiri. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan begitu kemudian wafat pamannya Abu Thalib, Rasulullah doa biar diampuni itu pamannya. Apa kata Allah? Turun surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah orang yang paling kau cintai sekalipun, dan akan tetapi Allah yang akan merubah siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kita tuh nggak bisa merubah siapapun, termasuk pasangan kita, anak kita, kecuali apa?
Allah yang merubahnya. Tugas kita melaksanakan yang terbaik. Setelah itu tadi minta pertolongan Allah agar anak-anak kita dijagai, dirahmati. Bahkan kita belajar tadi dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi coba lihat Nabi Nuh. Singkatnya gini, kisahnya itu kan udah banjir tuh, ya kan? Nabi Nuh udah ada di perahu. Tapi si Kan'an adanya di mana? Nah, di atas gunung. Dipanggil, "Nak, sini nak. Ini nggak mungkin. Airnya udah tinggi. Kamu nggak akan bisa cari tempat kamu itu untuk berlindung dari keadaan ini." Tapi apa kata Kan'an? "Wahai ayah, aku akan cari tempat yang lebih tinggi supaya tidak terkena air ini." Apa Nabi Nuh kemudian bilang, "Dasar anak nggak tahu diri." Apa marah-marah Nabi Nuh? Enggak. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar dari kisah Nabi Nuh ini, punya rem lisan. Orang tua tuh jangan mudah sengomong-ngomongnya, sebicara-bicaranya, apalagi mengatakan, membicarakan hal jelek kepada anak. Karena tadi, Nabi Nuh aja bahasanya tetap berkata baik. Nah, nggak mungkin kamu cari di tempat mana kok, karena ini azab yang Allah turunkan. Maka didoakan, "Wahai ayah, saya begini-begini." Doakan, "Ya Allah, selamatkan anak hamba, ya Allah." Maka disinilah kita perlu bahasanya menanamkan nasihat tauhid kepada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, we do not raise our children to provide us when we getting older, but we raise our children to provide Allah. Kita besarin anak kita itu bukan untuk melayani kita pada saat kita udah tua, tapi kita besarin anak kita itu untuk kenal Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, nggak mungkin dia meninggalkan orang tua. Banyak orang tua kecewa, kenapa? Karena ketika membesarkan anak itu, karena berharap anaknya itu bakal melayani dia di saat usia lanjut. Ternyata enggak. Maka Bapak Ibu, belajarlah dari juga pesan cinta dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu bertanya, "Kalau nanti sepeninggal aku, apa yang akan kalian lakukan?" "Saya akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini yang perlu kita bangun. Hari ini banyak orang tua yang ketika wafat, kemudian tidak dibekali ilmu tauhid, ilmu agama yang cukup, maka urusan waris bisa sampai angkat pedang dan terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Karena tidak dimulai dari sini. Maka oleh karenanya, belajarlah dari fondasi pengasuhan orang tua ulul azmi. Yang pertama, kita yakin anak itu nggak bisa dirubah kecuali Allah yang merubahnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah cintai mereka tanpa syarat. Jadi kalau kita mencintai mereka dengan syarat, "Oh, saya kan udah membesarkan kamu. Kalau kamu nggak membantu saya, berarti kamu anaknya nggak tahu diri." Enggak, kita nggak usah. Tugas kita lakukan. Berikan cinta itu dengan sepenuh hati, maka insya Allah kelak anak-anak kita juga akan mewariskan cinta itu kepada generasi setelahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, maka selain daripada belajar dari keluarga Ibrahim, keluarga Imran, keluarga Yakub, keluarga daripada Nabi Adam alaihissalam, termasuk juga Nabi Nuh alaihissalam, maka dawamkan beauty of loving kindness. Nabi SAW biasa mencium Hasan bin Ali, dan di sisi Nabi ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Maka Al-Aqra' bilang, "Saya punya 10 anak, tapi nggak seorang pun dari mereka yang pernah saya cium." Maka Rasulullah SAW melihat kepada Al-Aqra' mengatakan, "Barang siapa yang tidak menyayangi, man la yarhamu la yurhamu, maka dia tidak akan disayang." Tapi kalau Ustaz anaknya sekarang udah gede, nggak apa-apa. Selama dia belum nikah, nggak apa-apa. Maka oleh karena itu, perhatikanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Jika telah berumur 10 tahun namun mereka enggan, maka bahasanya di sini pukullah mereka. Tapi pukul yang dengan bahasanya untuk mengajarkan kedisiplinan. Bukan pukul yang membuat mereka sampai mengalami luka, bahkan sampai cacat. Karena apa? Keakraban dan kehangatan ini ternyata akan menghadirkan keindahan di dalam keluarga. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawaddu merendahkan hati karena Allah, melainkan dia akan meninggikan derajat. Maka bahkan ada seorang sahabat itu dibilang, "Aku belum pernah lihat seorang yang begitu berwibawa saat duduk bersama kawan-kawannya, namun begitu akrab dan kocak saat berada di rumah."
melebihi Zaid bin Sabit. Jadi kita perlu mendudukan kapan pas lagi kita perform, kapan kita lagi bersama dengan keluarga. Dan inilah kebiasaan Rasulullah yang senantiasa tidak pernah memukul dengan tangannya baik terhadap seorang wanita ataupun pelayan, melainkan kecuali ia menggunakannya di waktu berjihad fisabilillah. Maka yuk sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kepada kita generasi anak-anak qurrata a'yun, sehingga kita bisa meniti jalan surga bersama keluarga. Sesurga sekeluarga, sekeluarga sesurga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah pada jiwa hamba ini ketakwaannya dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkannya, engkaulah pelindungnya dan Rabbnya, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kita langsung melaksanakan sholat sunnah witir, tidak ada tanya jawab ya? Atau ada mau tanya jawab? Cukup.